Halo sahabat Cinema, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Biar tambah semangat, seperti biasa kita akan nemenin sahabat Cinema semua dengan cuplikan-cuplikan film paling seru hanya di Cinema Seru. Dan spesial di episode kali ini barengan gua Arif Rifai, kita juga udah ditemenin sama cast dari film Anak Kunti. Ada Kak Giselma Firmansyah. Rame ya. Iya banget ya, shock dikit nih. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah aku baik. Sehat? Gimana kabarnya? Agak kurang sehat tapi aku tetap semangat. Semoga makin fit ya. Iya, amin, amin, amin. Lagi sibuk apa ini? Kalau aku sih kebetulan belakangan ini lagi sibuk promo Anak Kunti dan juga lagi kuliah. Oke. Ini di sela-sela kesibukan sudah menyempatkan waktunya datang ke Cinema Seru menyapa sahabat Cinema semua di sini. Coba mana suaranya sahabat Cinema? Rame. Coba boleh disapa dulu sahabat Cinema semua, Kak. Kamera kemana nih? Kamera sini? Iya, boleh. Halo sahabat Cinema, aku Giselma Firmansyah. Mana sahabat Cinema? Rame memang di sini ya. Di sini 20% ngobrol, 80%-nya tepuk tangan. Oke, siap. Oke, kita mau kenalan dulu sama Kak Giselma Firmansyah. Pasti udah pada tahu nih, tapi kita belum tahu nih perannya di Anak Kunti. Jadi siapa dan karakternya gimana? Boleh diceritakan? Oke, jadi di film Anak Kunti ini aku berperan sebagai Sarah. Jadi Sarah ini adalah seorang anak pesantren, santriwati yang dia ini penasaran sama latar belakang background dia tuh dari mana gitu. Jadi kan makin beranjak dewasa dia melihat teman-temannya tuh pada balik ke kampungnya masing-masing, tapi kok Sarah enggak. Mungkin kalau anak sekarang bilangnya FOMO kali ya. Dia merasa FOMO, terus akhirnya dia mencari tahu dan juga selama di pesantren dia baru sadar kalau dia tuh didatengin oleh teror-teror dari kuntilanak. Dan kuntilanak tersebut juga memberikan tanda-tanda mengenai latar belakangnya dia gitu. Akhirnya dia mengumpulkan puzzle dan ternyata dia harus ke suatu desa yaitu Desa Wonoenggal, desa sahabatnya Aziza, dan akhirnya setelah dia sampai di Desa Wonoenggal ternyata ada ada teror-teror lainnya dan ada konflik-konflik lainnya yang membuat Sarah itu semakin mencekam gitu. Dan katanya Sarah itu dikatakan kalau dia anak kunti. Jadi itulah apakah misteri terpecahkan, nonton aja Anak Kunti. Harus nonton ya. Jadi Sarah ini ceritanya adalah mencari jati diri. Ini nih ceritanya Sarah ini yatim piatu atau gimana? Kalau misalkan yatim piatu itu makanya dia mencari tahu apakah dia yatim piatu atau masih ada ibunya gitu. Iya. Jadi ini yang dicari di film ini ya. Benar. Kalau kita ngomongin soal karakter Sarah ini, ada kesulitan sendiri nggak sih untuk meranin karakter Sarah ini? Terus apa yang dilakukan untuk mendalami karakter seorang Sarah ini? Oke, jadi kalau karakter Sarah ini mungkin kesulitannya dari bahasa kali ya, karena ini bahasa Jawa, kita ya mengangkat kultur Jawa dan dari bahasanya sendiri, karena kita di script tadinya kita bahasa Jawa Timur, terus di stitch up jadi Jawa Tengah. Mungkin jadi lebih halus. Iya, dan kesusahan di situ karena kita yang tadinya udah latihan bahasa Jawa Timur jadi switch up dengan semepet waktu sekecil itu kita harus switch up ke Jawa Tengah dan ya otodidak lah jadinya dibantu sama teman-teman di set. Terus juga kesulitan lainnya mungkin Sarah ini karena dia anak pesantren, jadi aku harus mempelajari dan riset ke beberapa temanku yang pernah pesantren dan karena kan bedanya anak pesantren sama yang bersekolah biasa tuh beda banget ya. Jadi aku belajarin tentang kulturnya, terus cara mereka bertata krama, cara mereka bicara, dan itu sih mungkin kesulitannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal Jawa, kakak nih sebelumnya emang belum pernah atau belum bisa bahasa Jawa gitu? Aku udah wis. Aku udah pernah pakai bahasa Jawa sebelumnya, tapi kan Jawa yang aku pakai sebelumnya itu beda-beda. Ada yang Jawa Tengah juga, ada Jawa Timur juga, ada pun Jawa Barat juga. Jadi kalau misalkan dibilang mau perlu apa, jadi kita harus menyesuaikan lagi gitu. Karena aku emang sehari-hari juga nggak pakai bahasa Jawa, makanya perlu latihan lagi gitu. Apalagi bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa yang bahasa Jawa Tengah itu kan lebih halus, kalau bisa dibilang ada kromo inggilnya. Benar, jadi itu yang harus kita liatin karena di set itu juga lumayan strict sih, karena kalau misalnya kita ngomongnya salah dikit nanti langsung bilang itu Jawa Timur, itu cara orang berdialek Jawa Timur itu oke gitu. Jadi itu kesulitannya untuk memerankan karakter Sarah ini ya. Tapi kalau kita ngomongin soal film horor, ini horor pertama kali atau sebelumnya memang sudah pernah? Udah berkali-kali. Udah berkali-kali. Makanya ini suatu tantangan baru sih, karena karakter Sarah ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karakter Sarah ini
merupakan karakter yang diteror, karena biasanya aku yang neror dan ini aku yang diteror, jadi agaknya lebih berbeda, jadi switch up roles gitu. Dan juga karakter Sarah ini kenapa aku bisa bilang horornya baru, karena emosi-emosi yang diperankan oleh Sarah ini sangat amat bervariasi, dari emosi depresi, terus juga rasa tertekan, tapi campur aduk lah Sarah ini pokoknya. Ini kan sebelumnya juga sudah sering banget meranin film horor, dan kalau kita tahu juga tahun 2024 ataupun awal tahun 2025 ini bioskop memang lagi didominasi dengan film horor. Kalau dari kacamata Kak Gisel melihat film Anak Kunti ini dibandingkan dengan film-film horor yang sudah pernah dimainkan ataupun film-film horor lainnya, yang membedakan itu apa sehingga Kak Gisel mau nih tertarik untuk ikut serta di proyek ini? Oke. Sebagai pecinta horor juga, pastinya aku juga melihat perkembangan film horor Indonesia tuh makin melejit ya. Dan juga kenapa aku ngambil film Anak Kunti dan mendeskripsikan Anak Kunti itu beda daripada horor lainnya, karena dari judul aja udah beda. Aku tuh suka, aku tahu kuntilanak itu adalah karakter hantu di Indonesia yang sangat amat melekat sama orang Indonesia dari dulu, dan juga udah pernah difilmin juga kuntilanak 1, 2, 3 atau kuntilanak banyak lah. Tapi kalau misalkan ini kan dibalik judulnya, jadi orang bertanya-tanya ini tuh masih sama kuntilanak yang kayak sebelum-sebelumnya atau apa anaknya atau ibunya. Jadi dan aku juga baru tahu ternyata kuntilanak itu mempunyai anak, makanya dikira aku cuman karena dia bukan hantu yang gimana gitu, karena aku kira dia dinamain kuntilanak karena dia sedang mencari anak, tapi ternyata emang dia mempunyai anak beneran. Makanya itu yang aku bikin tertarik, dan juga pemainnya sih yang membuat aku kenapa horor ini beda. Dan film Anak Kunti ini mempackage banyak genre yang bukan hanya horor, jadi didominasi sama genre-genre lainnya. Dan yang menariknya di film horor ini ada romance-romance tipis-tipisnya juga, makanya aku lucu juga sih gitu. Dan kalau ngomongin soal pemainnya ini, kalau nggak salah kan ada salah satu tokoh karakter yang cukup sentral di desa itu yang diperankan oleh aktor senior Jajang Cinur. Dan ini bermain dengan aktor senior sekelas Ibu Jajang Cinur. Gimana perasaannya dan juga pengalaman selama satu scene dengan aktor senior ini? Balik lagi ke tadi jawaban awal, karena aku ngeliat line cast-nya itu, aku tuh makin tertarik karena kapan lagi kita main sama Bu Jajang, karena kan Bu Jajang yang kita tahu banyak banget filmnya dan udah berkualitas semua, dan juga bukan hanya Bu Jajang tapi ada pemain aktor-aktor lainnya kayak Iwa K, terus pemain monolog dengan campuran yang banyak aktor-aktor senior. Aku jujur nervous banget karena mungkin aku bisa dibilang masih yang awal-awal lah ya kalau misalkan di film tuh. Jadi excited, nervous, dan aku waktu pertama kenapa aku terima juga karena aku gak sabar berbagi pengalaman dengan beliau gitu. Dan Bu Jajang juga orangnya sangat amat welcome, jadi aku di set merasa punya oma gitu ya, karena sangat amat perangkul, di balik profesionalismenya dia juga sangat orang yang hangat di set. Jadi dan spirit yang suka keep up the spirit. Jadi kalau misalnya dia masuk set tuh suka nyapa kita dengan heboh. Kalau misalnya kita nggak jawab dengan lemes, dia pasti mana suaranya, dia langsung kayak oh hello everybody. Itu seru sih menurut aku. Kalau kita ngomongin soal film horor itu kan tadi sempat juga mainin film-film horor yang banyak banget. Tapi sebenarnya kamu itu penakut atau enggak sih, atau memang jadi ketagihan nih main film horor? Aku emang pencinta horor tuh sebenarnya semenjak aku SMP ya. Aku suka film horor karena aku suka dapat rasa thrilling dan tegangnya gitu. Setelah aku ditawarkan film horor pas aku SMA itu SMP aku ditawarkan film horor juga. Tapi aku di situ nggak berperan banyak. Tapi aku di situ udah mulai excited. Aku bukan penakut, aku justru orang yang sangat amat pemberani. Jadi menurut aku main film horor ini menantang. Jadi apa yang aku tonton tuh aku bisa ngerasain, dan aku juga lumayan sensitif orangnya sama hal-hal. Jadi tahu merasa gitu ya? Iya, hal-hal seperti itu. Tapi aku nggak bisa lihat yang kayak indigo gitu ya. Tapi aku hanya bisa merasakan, dan menurut aku itu jadi merasa kayak oh seru ya experience seperti ini ya secara langsung gitu sih aku. Kalau tadi ngomongin film horor itu kan pasti ada scene-scene yang cukup menantang ketika memainkan ataupun ketika syuting. Ada tantangan-tantangan sendiri nggak sih ketika main film horor? Tantangannya mungkin kalau film horor ya, bukan film Anak Kunti. Film Anak Kunti juga boleh. Kalau misalnya di film Anak Kunti, tantangannya dia ini
horornya aku bukan hanya yang ditakut-takutin sama kuntilanaknya langsung, tetapi aku juga harus mentreatment diri Sarah ini dengan konflik-konflik di sekitar dia. Dan ini sangat cukup berat karena konfliknya itu seperti kayak ibarat kata Sarah versus everybody. Karena Sarah ini kayak masuk ke suatu desa yang dia orang asing, lalu semuanya langsung gak suka sama dia, jadi perasaan yang dibully, perasaan dicaci maki seperti itu tuh berat menurut aku. Apalagi itu bisa kalau misalnya anak terlalu memperdalami yang benar-benar mendalami banget, itu bisa rasanya takut gitu dan gak enak sama sekitar. Dan menurut aku itu tantangan tersendiri sih. Lalu tantangannya mungkin berantem sama Cass kalau misalkan sebagai karakter ya, tapi itu memperoleh emosinya itu yang membuat aku wah ini tuh tantangan banget gitu, karena kita bisa selesai cut langsung switch up yang biasa lagi tuh menurut aku itu salah satu tantangannya. Tapi kalau selama di film horor ya aku merasanya karena film horor mungkin action ya, film horor tuh bukan horor yang doang, tapi ada horor action di seling atau gimana, itu menurut aku yang tertantang sih aku. Adegan-adegannya ya? Adegan-adegannya, dan aku mungkin tantangannya lebih ke gimana rasa takut ini juga tersampaikan oleh penonton, karena aku nggak mau aku doang yang merasa takut dan merasa aku acting aja, tetapi aku ingin merasakan apa yang aku takuti benar-benar terbawa dan penonton juga bisa merasakan apa yang aku rasain gitu. Oke, jadi karakter Sarah ini konfliknya bukan hanya dengan si hantu kuntilanak ini, tapi juga sama masyarakat yang ada di situ juga ya. Benar. Oke, nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol gimana keseruan-keseruan di balik layar film Anak Kunti ini. Jadi jangan kemana-mana sahabat sinema, tetap di Sinema Seru.